selamat hari Jumat. Saya Kak Ros, semangat setiap hari menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Mbak Mer dan juga Jason. Hai. Kita mau bahas apa? Pokoknya kita mau berdiskusi banyak hal lah dengan mereka berdua ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana terjadi, menarik perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia maya sih lebih tepatnya ya. Kita awali dulu dari postingannya Virus dan Sony ya. Mereka tuh posting kayak lagi bulan madu gitu di pantai ya, bulan madu kedua. Terus captionnya adalah Masya Allah, Tabarakallah, second honeymoon. Makasih ya Sony atas banyak kebahagiaan yang kamu kasih, semakin bertambah waktu, semakin bersemi cinta kita. Ternyata benar ya Allah akan jawab doa di saat yang menurut Allah tepat dan kamu adalah salah satu jawaban dari doa-doa itu gitu. Ini kan sebenarnya postingan yang biasa aja ya, karena pasangan ini kan emang selalu so sweet, banyak membagikan hal-hal yang manis. Ini menjadi luar biasa karena di bulan April ini lagi banyak sekali berita artikel-artikel buatan yang tersebar di sosial media yang mengabarkan bahwa Sony dan Virus itu ditulis akan bercerai. Iya, itu. Tuh, ini zaman sekarang ya, zaman sekarang tuh kalau lihat apa postingannya tuh mereka bikinnya tuh niat banget gitu ya. Contohnya coba kita lihat nih. Ini benar-benar meniru template-nya media-media infotainment atau media-media besar template-nya gitu ya. Nih yang kayak, jadi saksi di sidang perceraian Virus dan Sony Septian. Tengku Dewi ungkap fakta yang bikin publik terkejut. Jadi ini sudah ada teks, diperkuat dengan foto, ya kan? Terus diperkuat lagi dengan foto, tapi kan kalau foto hanya sekedar foto tanpa ada keterangan, kan kita bisa itu udah wawancara bisa apa aja gitu ya, kejadian mana aja, kapan aja juga nggak tahu. Tapi begitu ada keterangan ini jadi seolah-olah jadi kayak wah ini jadi menyatu dan menjadi seolah-olah benar gitu ya kan. Ada lagi nih kok alasan Sony ceraikan Virus gitu, katanya ini ada yang tentang KDRT, ada yang tentang perselingkuhan gitu. Dan yang diambil fotonya juga, lihat tuh fotonya yang Virus itu Sony lagi apa tapi terlihat sedih gitu dan narasinya itu jadi cocok gitu ya. Iya. Terus itu lagi ada lagi Virus di sampingnya Hotman Paris. Itu maksudnya kasus apa gitu ya. Tapi keterangannya seolah-olah itu terjadi sekarang gitu kan. Itu juga alasan Sony ingin ceraikan apalah itu segala macam. Ini yang perlu kita waspadai sebagai pengguna sosial media ya. Karena ini hanya salah satu contoh berita hoaks yang banyak diproduksi. Bukan cuma satu. Sehingga ketika banyak, akhirnya banyak yang percaya. Kalau nggak percaya coba kita lihat ini. Oh ada satu lagi nih. Ini kan bentuknya teks dan foto ya. Ada yang bentuknya video loh. Jadi videonya apa, kejadiannya apa, si Virus ya ditanya nggak jawab. Itu benar ditanya wartawan hasil hoax itu. Dengar dulu, iya kan videonya gambarnya Virus ditanya dia nggak jawab, ya kan. Tapi kan udah gitu doang. Tapi begitu dikasih kata-kata pendukung bahwa apalah itu, jadi akhirnya seolah-olah ada apa-apa gitu. Coba kita lihat video yang berikut ini. Tapi captionnya tuh tadi bacanya apa tuh caption video itu? Virus menghindari pertanyaan. Oh, Virus menghindari pertanyaan tentang isu perceraian. Ya, walaupun tidak salah itu kalimat. Tapi kalau disertai dengan berita-berita yang tadi kan jadi kayak menimbulkan kecurigaan. Kalau nggak percaya coba kita baca komentar netizennya ya. Berikut. Yalah serius, iya, oh ini sumpah aku kaget banget gitu. Yang berikutnya ada lagi. Kukira mereka bakal langgeng ternyata sama aja gitu. Ada lagi. Saling jatuhkan, saling bongkar aib pada nggak mikir dampaknya ke anak. Padahal sudah aja kalau tak ada rasa cinta lagi ya udah cerai secara baik-baik. Inilah orang tua yang memikirkan mental anak. Lihat pengalaman Gading Martin. Tidak ada yang namanya saling menjatuhkan karena mereka pikir masih ada anak gitu. Udah dimarahin ya. Padahal beritanya belum tentu benar. Oke, yang berikutnya, pokoknya sebelum ada klarifikasi di Rumpi itu harus tetap dipertanyakan. Oke, yang berikutnya. Tapi katanya Sony itu paling baik dan sabar katanya gitu ya. Tapi akhirnya sudah ada jawaban dari pengacara ya. Pengacaranya dengan Bang Minola. Bang Minola bilang apa sih, ada video? Enggak kan? Ada artikel. Jadi Bang Minola membantah. Jadi lalu mereka memilih, pasangan ini memilih untuk dari pengacara aja yang ngomong sekaligus juga ultimatum untuk akun-akun yang memproduksi berita-berita hoaks seperti itu untuk segera men-take down dalam waktu berapa kali 24 jam atau 3 kali 24 jam atau kalau tidak akan dilancarkan somasi dan ada tuntutan ganti rugi juga nggak? Kayak Rosa gitu, berapa tuntutan ganti ruginya kalau dari Rosa? 3 miliar berarti itu ya.
Gitulah. Pokoknya ini menjadi pembelajaran buat kita, jangan gampang percaya terhadap yang seolah-olah itu adalah berita, terutama yang ada di sosial media. Walaupun jumlahnya banyak dan seolah-olah fotonya meyakinkan. Kita harus selalu cek dan recheck dan nonton Rumpi No Secret. Nah, kita sekarang lihat profil bintang tamu kita berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan bintang tamu kita. Nah, sebelum kita bahas kebahasan yang pertama yang seharusnya nih, tadi Cesa baru cerita ya, bahwa ini kalau ngomong berita-berita hoax, kalian baru ngadepin juga ya? Iya betul, kemarin Marcel tuh ada sempat diisukan kalau dia masuk penjara sekarang karena membawa sabu 1 kilo. Ya, sedangkan itu jelas banget videonya Marcel yang waktu di Polda kemarin yang pembelian video porno disatuin sama orang, sama orang yang jadi tahanan yang rambutnya sama-sama keriting. Oh, makanya bonding dong, Terus semua percaya. Beda. Akhirnya kemarin sempat bikin klarifikasi lah di TikTok, cuman sebentar doang, habis itu kita hapus karena kita milih untuk nggak nanggepin karena ternyata akun itu tuh di TikTok ya Kak, akun itu tuh memang menyebarkan berita-berita yang yang kurang baik lah intinya. Jadi cuma satu akun aja atau ada beberapa akun? Beberapa akun banyak dan itu banyak. Tapi template-nya sama. Dan orang percaya tuh. Iya. Aku kayak main tenis. Nonton tenis. Aku tadi baru bilang sama Mbak Mer, zaman sekarang tuh kayak begitu banget gitu, kata Mbak Mer, aku nggak pernah lihat. Walaupun anak TikTok loh sekarang ya Mbak Mer. Anak TikTok, aku anak TikTok walaupun udah lama nggak aktif ya, karena lagi kena jenuhnya ya. Lagi kena jenuhnya. Ya karena itu ya isinya sama-sama melulu gitu loh jadi. Iya. Jadi langsung lagi masuk fase introvert aku iya, ya. lagi pada gitu. Nah ini yang kita mau bahas, itu sekali lagi pengingat ya. Berhati-hati untuk kita percaya sama berita yang muncul. Ada satu akun yang memang isinya beritanya hoax semua. Iya, betul. Kamu nggak niat untuk somasi atau menuntut dia? Kemarin karena tuh sebenarnya pengen diseriusin Kak, cuman kata Marcel, iya capek Kak, maksudnya yang itu kayak yang mereka gitu mau tuh. Nah justru. itu yang mereka mau tuh kita ya ngelihat Itu yang mereka keberadaan mau, mereka iya. gitu. Jadi mending Jadi pas maunya kita cuekin hilang. maunya ditanggepin. Iya. ditanggepin. Jadi cari perhatiannya kayak gitu. Oh, oke, baiklah. Nah, ini ngomong-ngomong soal sosial media juga. Ini kemarin kita mencuplik nih ya wawancaranya Mbak Mer di podcastnya Maya Estianti. Mbak Mer ini sharing gitu bagaimana Mbak Mer ini memutuskan dulu itu untuk menjaga sama sekali tidak mau menjelek-jelekan mantan pasangan gitu, apalagi di hadapan anak-anak gitu. Nah, kita mau tanya gimana caranya. Itu kan sebuah tantangan yang besar gitu ya, mengalahkan Sangat, ego. karena namanya kita gemes ya. Iya. Gemes udah gitu kan. Ya kita tahu kayak gimana gitu. Kita pengen kasih tahu sama semua tapi ya masa dunia harus tahu sih gitu loh. Iya, oke. Dan Kita lihat kalau dulu. Kita lihat dulu cuplikan wawancaranya berikut ini. Nih Mbak Mer, iya kan? Ada ego kan yang tadi Mbak Mer bilang. Yes, ada ego dan ya aku ngerasa misalnya kalau ya perceraian terjadi kan bukan kesalahan satu orang. Iya. It takes two to tango, Betul. ya kan? Pasti dua-duanya salah. Tuh. Dan kalau udah ada anak, kalau kita saling menjelekkan satu sama lain itu ada darahnya. Oh, bener darah bapaknya di di situ. anak-anakku. Sama aja aku ngejelekin anak-anak dong. Oh, Mbak Mer sampai bisa dapat pemahaman ini gitu kan? Karena kan kalau masa muda tuh kita lebih di drive oleh emosi ya. Itu ada bagusnya diem, kita bisa konsentrasi dan fokus. Dan tidak terganggu sama yang lain-lain. Oke. Jadi akhirnya ya fokusnya kayak begitu. I have to get through this, kita harus melewati ini dengan menjaga anak sebisa mungkin. Yang namanya juga public figure ya nggak mungkin lah, kita kan di bawah teleskop ya pasti akan terlihat semua-semuanya. Jadi ya sebisa mungkin dan senapsu mungkin untuk menjawab diem aja. Diem aja. Ini salah satu contohnya ya. Ada video waktu itu Mbak Mer mencoba di tahun berapa? 2001. Lama ya? Itu sama juga Mbak Mer betul menutup mulutnya rapat. Iya. Ada videonya, kita lihat ya berikut. Kalau boleh cerita ini pergulatan emosinya pada saat itu. Pergulatannya cuma satu sih, goalnya hanya untuk cerai dengan sebungkam mungkin. Gitu. Sebungkam mungkin, cerai dengan sebungkam. Itu rasanya Pokoknya goalnya itu aja, nggak mau yang lain. jadi itu yang menguatkan ketika tadi dibilang seolah menjadi tontonan gitu wartawan gini. Itu Mbak. asli aku ditonton banget, aku kayak topeng monyet. Aduh. Ya Marcel. Itu yang seorang Mbak Mer yang kalau kita lihat kan orangnya galak gitu ya. Nahan untuk gak gitu tuh kan. Gitu Kan ya. ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Jadi harimau aku bungkam dulu. Bukan. harimaunya. Jadi itu di dalam hati tuh ngomongnya apa nih? Oh my God, semua. Tapi lebih banyak doa sih. Doa ya, kita Doa. menguatkan.
Terus doa aja terus. Oke, terus tadi juga kan narasinya mungkin juga menggambarkan situasinya bahwa mungkin di luar sana ada spekulasi. Oh, yang salah dia nih, yang salah dia Gini, nih, nah, gitu. dalam sebuah rumah tangga, jangankan orang luar, orang dalam pun kadang-kadang nggak tahu keadaan rumah tangganya kayak Betul. gini, betul nggak? Betul. Jadi so shut up. Ya. Semua manusia pasti mau melakukan segala sesuatu yang sebaik mungkin. Tapi kan dua-duanya memang sepakat untuk tutup mulut gitu kan? Iya, aku nggak tahu sih Nggak lihat aja pokoknya. Aku nggak lihat. Jadi tidak melihat juga Aku apa tidak yang bisa melihat, men-trigger. aku tidak membaca, dan itu yang bisa bikin kuat dan konsentrasi karena masih kerja kan, Iya. kerja juga, Iya. masih mesti mengelola emosi, konsentrasi. emosi segala macam, masih mesti ngurus anak, jadi banyak yang harus lebih baik untuk dipikirkan daripada Oke. Nah, memuaskan orang lain banyak yang tapi enggak. biasanya anak-anak itu ada fase di mana mereka ingin tahu. Nah, taunya di saat mereka besar mereka lihat sendiri. Oh, bukan dari mulut aku. Oh, ketika mereka besar mereka lihat sendiri gitu. Ini gimana caranya? Ini kan kalau kepada publik kan publik emang nggak ada urusannya gitu ya. Tapi kan kadang-kadang sama anak-anak tuh pernah nggak sih ngadepin ya kan co-parenting ya tetap ya. Tapi kan enggak juga. Tidak ada. Justru untungnya di sana tidak ada co-parenting sama sekali. Jadi tidak ada interaksi. Jadi tidak ada intervensi. Intervensi. Bukan interaksi. Intervensinya nggak ada. Tapi interaksi masih ada. Enggak juga. Enggak juga. Jadi Memutus memang- komunikasi sama sekali. Iya. Dan itu yang membantu juga. Itu sangat membantu. Jadi ya anak jadi nggak terkoyak-koyak juga ya. Soalnya yang sekarang yang kita lihat banyak sekali anak-anak yang jadi korban justru. Betul. Kita selalu pikir anak-anak jangan jadi korban, tapi malahan ya mulut kita yang mengorbankan anak-anak. Mulut kita ini yang melukai begitu ya. Nah, terus tapi anak-anak bisa ketemu bapaknya. Bisa bebas. Terus bebas gimana? banget. Jadi kan nggak ada interaksi katanya. Bapaknya sibuk kali. Oh gitu, tapi jadi nggak dilarang. Jadi terserah aja itu diatur ya. Oke, jadi itu justru yang menolong karena nggak ada trigger pemicunya. Yes. Tapi pernah ke-trigger nggak? No, I'm too busy. Aku memilih untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih produktif dan menghasilkan uang. Iya. Jadi fokus pada apa yang bermanfaat. Fokus pada menjadi single mother aja gitu. Single mother. Tapi anak-anak pernah curhat gitu nggak? Misalnya apa No. gitu? Nggak pernah. Mereka Makanya juga- aku mungkin kasus yang ajaib ya, tapi emang begitulah. Aku selalu bawa anak-anak kemana-mana gitu, misalnya apa yang mereka mau atau apa, aku selalu menyediakan waktu. Makanya aku masuk sinetron, masuk apa tuh terlambat kan, karena aku lebih baik memilih nyanyi daripada main sinetron. atau main film, karena lebih banyak memakan waktu kan itu. Kalau nyanyi kan only once or twice a week gitu Oke. kok. Jadi aku bisa membesarkan anak-anak dengan full concentration. Jadi biarlah anak-anak melihat teladannya sendiri aja begitu ya, dan mereka mengelola sendiri Yes. apa yang mereka lihat. Di saat mereka udah besar, dari mereka menanyakan, baru aku menjelaskan sebisa mungkin. Sebisa mungkin tanpa Tanpa menjelekkan. mengurangi, tanpa melebihi. Tanpa mengurangi, tanpa melebihin. Berarti apa adanya lah. fakta aja yang dibuka ya. Ya iyalah. Jadi termasuk Kan salah. aku juga terlibat di sana. Kalau aku mengurangi, aku juga bohong sama diri gue sendiri dong. Iya, Mana iya, sih, iya. Penny? Jadi adil ya, adil ya. Adil. Kesalahan aku diceritakan, Yes. kesalahan pasangan diceritakan, terus hikmahnya pelajarannya apa? Pelajarannya ya begitulah. Buat Pelajarannya ya begitulah gitu. Begitulah. It's life. Mau It's diapain? life. It's Masa kita mau life udah berbunga-bunga, masa kita mau tambahin bunga-bunga plastik lagi sih? Oke. Nah tadi Mbak Mer juga menarik ya, Mbak Mer bilang gini, bahwa itulah gunanya diam. Karena itu pada saat diam itu kemudian mencerna dengan lebih dewasa dengan menekan ego. Itu kapan momen-momen itu? Apakah pada saat perceraian? Kan itu harus diputuskan dari awal ya bahwa aku nggak akan ngomong. Penny jujur, itu setiap saat aku ketemu wartawan. Setiap saat wawancara atau apa, aku mesti menekan kegemesan. gitu ya. Karena ya kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya kan suka nyelkit ya, atau ngebangkitin sesuatu atau apa gitu. Ya di saat itu makanya aku jarang sekali wawancara kecuali wawancara yang memang oke, we do it nicely. Oke. Kayak gini. Tapi kalau pertanyaannya sama-sama kayak itu juga atau mau mengungkit-ungkit yang hal-hal yang lain, I stop it right away. Oke, langsung inhale. Namaste. Namaste. Gitu. Nah, sekarang kita bicara lagi dengan tantangan di zaman sekarang ya. Kalau di zaman sekarang tadi Mbak Mer bilang ya itulah aku nggak pernah nonton, nggak pernah apa, jadi tidak ada yang men-trigger gitu. Kalau di zaman sekarang mungkin ketika orang bersosial media, netizen dikit-dikit ngetek ya. Iya. Ini begini, ini begitu. Nah, itu menjadi trigger. Kita lihat ada beberapa kejadian ya, tanpa mau menghakimi karena tatakan orang pasti beda-beda. Beberapa artis yang kemudian sharing dan curhat masalah rumah tangganya.
Ada yang bahkan detail sekali gitu. Jadi netizen seperti nonton sebuah reality show juga ada yang seperti itu di zaman sekarang. Ini contohnya misalnya seperti ini, gini. Inilah ini yang kemarin terbaru gitu karena emosi, dorongan emosi. Kita mau tanya yang anak zaman sekarang nih yang kamu bersosial media. Seberapa sih yang kamu rasakan bahwa itu tuh godaan besar sekali untuk kemudian sharing gitu? Aku sih kebetulan aku yang pernah ngalamin ya Kak. Jadi aku ngerasa waktu mungkin karena dari faktor usia juga ya Kak. Maksudnya kayak menikah aku kan kayak di umur 22, maksudnya masih dibilang muda. Sebenarnya yang bikin mungkin ke-trigger ya, aku juga baru tahu karena aku kan sering terapi kan. Jadi mungkin kayak mama papaku pisah. Jadi ketika aku mendengar atau kejadian di aku nih, itu tuh men-trigger sesuatu yang di dalam diri aku tuh kayak ini kayak kejadian orang tua aku kayak gini gitu. Trauma aku tuh ngerespon. Nah, itu yang bikin emosinya tuh jadi agak sulit dikontrol gitu. Karena aku sendiri kayak ini harus gimana. Makanya aku temuin terapi untuk gimana baiknya. Makanya menurut aku proses sih Kak. Makin kesini aku juga makin sadar kalau memang lebih baik diam, kalau ada apa-apa kita selesain berdua gitu. Kalau kemarin mungkin karena ke-trigger itu sih. Jadi mungkin dia pernah punya masalah dulu dan akhirnya pas kejadian tuh dia langsung dar gitu. Jadi lebih kepada dorongan ada trauma dan ada fear ya, kekhawatiran bahwa jadi defensif lah. Jadi defensif. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya ini kalau boleh belajar ya, ketika kamu merespon itu satu kan karena ada kemarahan. Sebenarnya ada keinginan apa lagi sih ketika kamu sharing itu? Sebenarnya keinginanmu tuh apa yang? Sebenarnya nggak ada sih Kak. Cuman kan aku tipe orang yang sebenarnya kalau aku dulu nge-share kan karena suami aku nggak bisa ya untuk ngomong dua komunikasi tuh nggak bisa. Komunikasi Jadi dia macet. tuh benar-benar harus aku update baru dia ngelihat ada aku di sini gitu. Kayak aku hubungin mamanya, aku hubungin ini tuh dia nggak mempan gitu. Sampai pada di mana aku Pakai setrum. sampai giliran aku update Baru dia respon. banyak kan ngetek dia, nah baru dia respon deh. Jangan keriting rambutnya. Harus dilurusin nih memang. Aku rasa juga ini beberapa Ampun public deh. figure yang kemudian sharing juga merasa seperti itu ya. Kalau dia udah ngomong nih, macet, telepon di blok, langsung dia posting, baru dia ada Giliran reaksi dia posting gitu. baru reaksi, nyebelin banget. Nih tersangkanya di situ ketawa-ketawa aja ya. Nah sekarang kita mau tanya deh kepada kalian berdua ya, kira-kira nge-rate lah. Ini ada beberapa kasus di luar sana. Menurut kalian seberapa bermanfaat mungkin ya, atau seberapa bisa dipahami untuk kasus-kasus seperti ini kemudian di-share ke sosial media gitu. Yang pertama coba kita, kalau misalnya ada suami KDRT, fisik dan mental, verbal abuse atau kata-kata yang melukai. Menurut kalian seberapa bermanfaat atau bisa dipahami atau pentingnya itu untuk di-share? Mbak Karena Mel? berhubung bin der dan dat, aku kalau ngeliat ke belakang ya pada saat itu sebaiknya aku emang share. Sebaiknya untuk Tapi pada orang-orang yang tepat. Oke, jadi bukan Bukan pada sosial media. Orang yang tepat tuh misalnya terapis. Ya terapis, ya polisi, yang apa gitu loh. Justru orang-orang yang memang profesional dalam hal menangani ini. Karena itu jadi bermanfaat. Karena jadi menjadi bermanfaat dan kita berhenti menjadi partisipan. Ya. Kita selalu mikir, kita korban, tapi kalau kita tidak melakukan apapun, kita menjadi partisipan at the end. Oke, Kita karena We're letting it, membiarkan itu terjadi. Gitu. Oh, wow, oke. Kalau buat kamu berapa nih? Untuk di sosial media kamu sharing ke sosial media? Untuk aku yang sekarang sih enggak sih. Enggak ya? Aku pilih enggak. Dalam hal ini ya, Dalam hal ini di dalam hal sosial ini media enggak. enggak ya? Aku sih udah pasti langsung hubungin orang tua aku langsung hubungin polisi, Iya. langsung laporin aja udah selesai dia masuk penjara. Udah masuk nggak penjara pakai lewat gitu. sosial media ya? Ya, nggak usah lah. Langsung ke Satu. ada angkanya. Ada. Jadi untuk Aku sosial satu. media, Nggak ada adalah nol ya? satu. Nggak ada nol. Nggak ada nol. Satu aja. yang paling rendah. Ya termasuk juga verbal abuse, kata-kata yang melukai juga. Iya, abuse ya. is abuse. Abuse is abuse. Yang berikutnya coba kita lihat kalau ini misalnya nih mantan suami nggak bayar nafkah anak berbulan-bulan gitu. Apakah menurut kalian ini ya bermanfaat di-share ke sosial media untuk memberikan efek jera gitu ya? Kata Marcel amit. Atau Kalau aku sih enggak. tetap Ya, aku tetap juga nol ya? enggak.
No. Juga enggak. Apalagi bau-bau anak enggak sih. Ya. Bau-bau anak. Ini adalah masalah dapur Iya, betul. sebuah keluarga ya, rumah tangga. Betul. Kita nggak tahu kenapa istrinya komplain kayak gitu, kita juga nggak tahu kenapa suaminya tidak Nggak memberikan. bayar, yes, betul. Kita orang luar ya nggak Oke. nggak. Mungkin lebih baik kalau kita pindah KTP ke kota Surabaya ya, soalnya. Kita sharingnya satu sama lain aja. Karena Cari solusi. kalau di kota Surabaya kan suami yang nggak bayar bulanan anak gitu ya. Diblokir semua akses ya. Aksesnya terhadap Itu administratif. setuju sih. setuju sih ya. Setuju oke ya. sih. Tapi kalau gitu, Setuju sih. tetap aja dia nggak bisa ngapa-ngapain ke kita. Nggak bisa transfer juga dong. Udah diblokir. Iya, semua. tapi paling nggak dia nggak bisa memperpanjang KTP. Kena hukuman kan? ya, kena hukuman dari Memperpanjang warga. STNK, apalagi kalau dia mau nikah lagi, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Oke, berikutnya. Ya, berikut kalau misalnya mantan suami mau jual rumah yang tadinya mau dikasih ke anak. Oh my god, kalau ini aku perangin sih. Kita di sosial media aja ya kalau ini. Kamu Nggak sosial bisa. media. Aku sih kita Ada perang orang-orang sih. yang profesional juga dalam Benar itu. sih. Tapi Ada pengacara, ada apa ya? Benar sih Kak, tapi aku rasa ini udah Nanti ngelunjak masa- sih. Ini udah ngelunjak sih. Kalau misalnya masuk ke sosial media terus dia makin gemes dan akhirnya dia jual gimana? Yang rugi siapa? Karena Anak-anak memang juga dari kan? awal memang udah dijual, jadi mendingan telak aja. Jadi Ini masih mau. oh iya. Masih mau. Tapi mau tuh udah niat. Tante kalau udah mau tuh udah niat Kalau pasti. niat sih kayaknya udah dari dulu-dulu pasti ada niatnya deh. Iya sih, makanya aku bilang Iya kan? Kalau nggak apa-apa. sampai- Kalau masalah kalau pengacara nggak meskipun selesai, tapi minimal dia udah kena dar-der-dor lah dari Oh. orang-orang. Setuju. Soalnya dia menurut aku udah nggak masuk akal ya, masa perihal rumah yang harusnya dikasih anak masih nggak sih. Oh, aku, jadi ini lebih kepada pembelaan terhadap anak-anak Iya gitu, iya, dari kalau sisi aku kamu ya. aku perjuangin. Kalau Mbak Mer tetap Ya, kalau bisa diselesaikan tanpa sosial media, selesaikan tanpa sosial media. Hidup Karena damai. bukan sosial media tempat-tempatnya buat itu. Oh, oke. Karena akan merambet kemana-mana sih. merembet kemana-mana. Merambet kemana-mana dan anak yang tidak berdosa pun akan Ikut juga pada akhirnya gitu ya. Yang berikutnya kadang-kadang sosial media itu menimbulkan juga kecemasan-kecemasan Benar, iya. gitu ya. Nah ini Mbak Mer juga 10 apa? pernah bercerita juga mengalami yang namanya kecemasan, panic attack juga Yes. ada, Yes, Jason juga sama. ada. Nah ini kita Kamu bahas juga? seperti apa, pemicunya apa, bagaimana mengatasinya. Apakah sudah teratasi atau belum? Kita akan bahas selain berikut ini dan juga masih ada satu pasangan nih. Pasangan unyu-unyu selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Ruby. Baik, kita kembali lagi bersama bintang tamu kita ini yang sama-sama memiliki panic attack ya. Anxiety Anxiety. attacks, panic attacks, ya cemas. Cemas ya, Cemas. serangan kecemasan. Kalau boleh tahu nih, biasanya serangan kecemasannya tuh bentuknya seperti apa yang dialami, yang dirasain? Kalau aku tidur nggak bisa, terus banyak ke bolak-balik UGD, Oh, ini asam lambung? asam lambung, Atau jantung asam lambung, dan ya banyak kan Jantung. sih lambung. Banyak. Jason? Aku lumayan agak deg-degan kalau lagi kumat tuh bikin orang panik soalnya sampai yang kayak gitu, sampai yang iya. nafas susah, terus apa? Ya udah bener-bener nggak bisa megang HP aja, semua bergetar lah Langsung. rasanya. Dan itu pemicunya random ya? Random. Tiba-tiba Random nggak ada kadang-kadang apa-apa. apa yang kita baca tiba-tiba Yes. ada yang sling terlintas Betul, di betul. otak gitu. Betul, oh my betul. god. Langsung oh my god. Benar banget. Dan untuk ngilangin itu susah banget gitu. Aku sampai hipnoterapi segala, tapi hipnoterapi seems to be working ya. Udah. Yes, betul. Udah mulai Aku juga membantu. bener. bener-bener Jadi, ngaruh banget sekarang. Ngaruh banget hipnoterapi. Jadi mengajarkan bagaimana mengelola bayangan itu supaya tidak Yes, Iya, tidak betul, muncul lagi di iya. kita gitu. Oh. Ataupun misalnya muncul kita bisa ngendaliin, kita pegang apa, Betul, dan aku apa setuju. gitu yang bagian-bagian tubuh yang kita bisa pegang. bisa- sebagai pengendali ya, Iya. itu untuk menenangkan lagi Benar. detak jantungnya. Oke, ini kita lihat ini sharingnya Jason ya. Nih kita mau tanya. Aku berserah diri full Kak. Tuhan bantu aku banget di saat orang lain nggak bisa bantu aku. Dan diri ini terasa buntu. Beneran deh, ketika semuanya kita berserah, diiringi dengan niat kita masih mau atau sedikit saja melihat kehidupan, pasti ada jalannya. Sekarang aku melihat dunia dan seisinya dengan kacamata yang berbeda. Dan aku paham badai yang kemarin aku lewati ternyata buat aku naik tingkat. Dan sekarang aku selalu percaya di depan ada hal baik yang menunggu aku. Dunia masih butuh aku di sini.
Jadi itu kalau nggak salah di Treats itu kan perkumpulan ibu-ibu yang suka curhat. Kalau nggak salah itu aku ngebales dia tuh udah mau menyerah sama hidupnya. Terus akhirnya aku kasih tau lah kalau misalnya aku pernah ada di titik itu dan aku bisa melewatinya. Dan kelihatan dari ketikannya tuh dia berharap sekali gitu, kayak ada orang bantu. Maksudnya sekedar mendengarkan dia atau apa. Nah, tapi yang udah aku lewatin tuh nggak bisa. Kita benar-benar nggak bisa bergantung sama orang, even untuk cerita pun. Jadi aku kemarin tuh benar-benar cari sendiri. Aku ke Bali, aku melukat, aku benar-benar melakukan semua yang gimana caranya aku mendekatkan diri sama Tuhan, biar Tuhan tuh kasih tahu kalau misalnya memang hidup itu indah, nggak kayak yang aku pikirin sekarang. Kalau ini tuh memang dari diri aku yang negatifnya gitu, bukan karena Tuhan yang mau hidup kayak gini gitu. Ini menarik ya kau bilang gini bahwa melihat kehidupan pasti ada jalannya. Sedikit saja melihat kehidupan. Ya. Ini maksudnya apa melihat kehidupan? Misal kayak gini deh Kak, aku tuh waktu aku benar-benar mau mengakhiri hidup tuh, aku tuh cuman sekedar melihat kayak Masalahnya aja yang dilihat. iya masalahnya. Sampai sekarang aku tersadar ketika ada masalah datang, aku tuh malah berpikir masih ada mie ayam yang mau aku coba loh gitu. Sekedar aku masih mau ajak anak-anakku main ke playground gitu. Hal-hal kecil itu tuh ngebantu aku untuk aku masih mau hidup lebih panjang gitu. Ada hal nikmat, ada hal indah, betul, ada hal indah banyak, lebih dibanding masalah atau sekedar gosip-gosip yang kita baca yang melukai hati kita gitu, yang bikin ke-trigger. Ternyata kalau kita agak mengesampingkan itu dan kita melihat sisinya yang kayak aku masih mau jalan-jalan sama anak-anak, sekedar lihat lumba-lumba di laut secara langsung gitu. Ngebantu aku sampai sekarang sih. Jadi ada goals-goals betul yang terlihat sederhana gitu, tapi betul, itu betul banget Kak. Kalau Mbak Mer apa? Aku masih ada kerjaan nih gitu. Ada duit gede nih yang di depan mata gitu. Schedule padat nih. Gitu. Ada tadi aku bilang, life is great. Life is awesome. Tapi kan kadang-kadang ada nih ketika kita tadi melihat bahwa yang kita kayak mie ayam apa segala macam itu ada hal yang membantu kita. Tapi ada masanya di mana mie ayam itu lagi nggak ada. Selalu ada mie ayam. Contohnya kita ngerasa bahwa hal yang membuat kita bisa mendistract itu justru juga lagi diambil tuh. Tapi kan not only mie ayam, banyak sekali. Jadi bisa harus cari lagi yang lainnya. Pasti Kadang-kadang cuma selalu senyuman anak. Benar. Kadang-kadang cuma teriakan mama anak. Yes, atau betul. I'm hungry mama atau apa kan. Jadi mensyukuri, menikmati hal-hal sederhana dan tidak bergantung pada satu hal aja. Benar, betul. Karena hidup itu tadi yang berwarna itu sebenarnya lebih banyak daripada masalah yang kita hadapi. Betul. Bukan berarti masalahnya tidak diselesaikan ya. Iya. Oh iya, gila. Hari ini kita bahasanya dewasa dan mendewasa. Rekomen bahasanya. Tapi kemarin kamu sidang S2 kenapa nangis tuh? Karena lagi kebayang apa? Kayak kemarin kebetulan lagi datang bulan hari pertama kan. Mungkin kayaknya, tapi kata dokter aku juga memang lagi hormon. Oh, itu jadi hormonnya hormon lagi ya? kurang bagus, iya. Bukan karena ada bayangan apa gitu lewat ya? Enggak ada. Marcel. Lagi happy, kita berdua lagi happy abis. Lagi happy, alhamdulillah. Puji Tuhan. Yang berikutnya juga ada pasangan yang lagi happy banget, ada Nia dan Iba. Ini yang bucin banget. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Dengan Nia dan Iba, apa kabar? Baik, Kak. Ini adalah pasangan yang sering membagikan kebersamaan kalian gitu ya. Akunnya udah jadi satu ya? Iya. Padahal belum menikah kalian, ya kan? Baru menuju menikah ya? Iya, Mau bertanya ya, ini kan karena nanti kita lihat ya konten bucinnya mereka seperti apa. Semasa pacaran dengan satu akun bersama ini, pernah berantem nggak? Lu kepikiran, ini kalau kita berantem dan kita putus, ini akun gimana nasibnya? Pernah kepikiran gitu nggak? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret. Itulah konten-kontennya Nia dan Iba ya. Nggak, aslinya emang kalau lagi kamera nggak on gitu ya, Iba emang seperhatian itu nggak sih? Atau itu konten semata? Hah? Bener? Iya. Kayak gitu? Jadi direkam lagi ulang. Direkam lagi ulang dari kejadian yang sesungguhnya Iya, gitu ya. benar. Mau menanya lagi sama Iba ya. Iba ini kan kalian berdua masih dalam tahap penjajakan ya, belum Iya. menikah. Aku mau tanya nih, kamu begitu, emang kamu begitu, atau itu adalah masa promosi semata? Enggak sih Kak, jadi kan kadang kan kalau dia tuh kan emang nemenin aku dari nol ya. Pas aku kuliah, dia nemenin aku skripsi, dia
Terus pas abis itu dia juga nemenin aku pas nyari kerja, sampai akhirnya after resign gitu kan. Jadi kayak dia deserve gitu, pantas buat dapetin hal-hal baik gitu kayaknya. Oh, gitu. Jadi sebagai apa ya, saling membalas Ya, kebaikan gitu. begitu ya. Kalau kamu sendiri, harapan kamu tuh, kamu suka nggak sih digituin itu? Suka banget. Suka banget, suka banget. Kalau kamu bentuk perhatiannya apa ke dia? Lebih ke sama sih perhatian, kayak kayak apa yang dia terapin ke aku. Coba beda aja, aku terapinnya ke cowok gitu. Oh, jadi sama-sama kalian punya bahasa cinta seperti itu ya. Kalau lagi berantem kayak apa? Ya udah diam. Kalau berantem itu kan pasti kan kayak setiap hubungan itu ada aja Pasti, masalahnya iya. kan. Cuma yang paling penting itu gimana kita cara nyikapin masalah tersebut. Gimana? Pertama kan kalau kita tuh lebih kayak, misalnya kalau aku nih, aku tuh taking time buat oke tenangin diri dulu. Baru kalau udah relax pikiran, karena kan kalau biasanya emosi itu kan pikiran gak bakal jernih Iya, kan. betul. Jadi kita nggak bisa berpikir jernih buat nyikapin masalah tersebut. Oke. Akhirnya kita biasa gitu aku bilang ke dia, misalnya taking time dulu ya aku ya, habis itu aku cari solusi, baru kita obrolin baik-baik. Karena kalau misalnya istilah katanya kita lagi emosi-emosi, api dan api itu kan bakal ini. Oh iya, nggak ada manfaatnya gitu Iya. ya. Coba kita baca komentar netizen dari konten-konten mereka ya. Kita lihat. Set. Cowoknya katanya mirip Kim Woo Bin. Jauh dong, 11.40 itu. 11.40. Oh, Jauh, iya. Bisa mirip deh. Alisnya mirip lah. Iya, Lisa aja. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Mana lagi komentarnya? Mana? Oh, tapi kasihan cowoknya juga nggak sih? Jadi nggak bisa makan apa yang dia pesan. Ya nggak apa-apa juga sih kalau begini juga. Emang kamu nggak bisa makan yang kamu pesan? Bisa dong. Cuma kan biasa kan mungkin kalau misalnya kita lagi mesen sesuatu kan biar kan kalau cowok mah sebenarnya kayak makan apa aja ya kalau cowok. Kalau cewek kan lebih kayak aku pengen coba ini ternyata lebih enak ini, ya udah gitu. Jadi Kan kita konten kalian tuh kan isinya kayak makan Iya. gitu ya. Dan banyak gitu. Emang tiap hari ketemunya? Iya. kayak paling jeda 2 hari Iya. atau 2 hari doang. Iya. jeda aja. Belum bosen ketemu terus tiap hari. Enggak. Kayak kalau misalnya bosan kan pasti ada aja ya. Cuma Pasti. gimana kita cari alternatifnya, misalnya cari kegiatan yang baru atau gitu. Yang penting Nah. jangan orang baru. Yang penting jangan orang baru, kegiatannya aja yang baru. Tadi pertanyaannya tentang akun bersama nih, sempat nggak sih berantem kepikiran terus, ini nanti kalau ada apa-apa nih akun gimana nasibnya? Udah pernah diomongin belum? Udah pernah. Terus? Coba ya udah biarin aja itu untuk kenangan kita, terus lagi juga nggak akan putus. Oh lagi pula nggak akan putus ya, amin mudah-mudahan nggak akan Iya. putus ya. Dan akan persiapan ke pernikahan. Iya Oke. benar. Satu nasihat nih buat Mbak Mer dan Cesen untuk mereka yang mau nikah. Bucin. Kamu mau makan apa sayang? Kita makan sushi habis ini ya. Makan apa sayang? Habis ini kita Mie makan ayam sushi katanya ya. kan masih ada Sushi mie bagi ayam. dua ya. Iya. Kamu suapin aku suapin kamu ya. Oke. So cute banget deh. Ya, yang penting adalah menikmati apa yang sedang kalian rasakan bersama. Yes, gitu betul. ya. Lancar-lancar pokoknya. Mudah-mudahan lancar-lancar dan ingat selalu bahwa pernikahan itu bahagianya bukan simsalabim serta merta akan Tapi bahagia. prok prok prok. Tapi prok. Artinya harus diusahakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga buat yang sudah bersama kami hari ini. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Ruby No Secret. Mwah, mwah.